Tadi malam 27, besok malam 27 lagi. 27B namanya. Yalah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Lailatul Qadar? Malam penentuan takdir. Itu artinya apa? Lailatul Qadar itu Lailatul malam. Takdir itu, qadar itu penentuan takdir. Takdir siapa? Ya takdir kita lah sebagai manusia. Jadi Pak, namanya upgrade takdir. Takdir itu bisa di-upgrade. Sebenarnya takdir kita itu sudah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan. Khamsina alfan, 50.000 tahun sebelum kita lahir. Jadi sebelum Bapak lahir, Bapak sudah ketahuan namanya siapa, ya kan? Tinggalnya di mana, pasangannya siapa, rezekinya berapa, nanti meninggal di mana, udah ketahuan sama Allah. Kapan itu Pak? Sudah saya sebutkan tadi, kapan itu? 50.000 tahun sebelum Bapak dilahirkan. Misalnya nih, contohnya nih, takdir kita kan ada takdir dunia, ada takdir akhirat. Takdir dunia contohnya misalnya nih, Bapak ditakdirkan Allah hidup di dunia dari semenjak lahir sampai mati, sampai meninggal dunia tuh rezeki Bapak 5 triliun, 5T. Sedikit atau banyak tuh? 271 itu maunya adalah ya. Rezeki Bapak 271 triliun. Sedikit atau banyak tuh? Udah banyak tuh? Udah cukup? Nggak habis-habis sama Bapak. 1T aja Bapak nggak habis ya gini. Ya. Jangankan 271, yang satu belakang tuh aja nggak habis sama kita tuh. Ya kan 200. Terus Bapak habis tuh kan itu udah jelas tuh rezeki Bapak 271. Udah jelas kan? Udah jelas. Anggap aja itu dulu, iyain aja dulu. Biar Bapak bisa beli Lamborghini, gitu kan? Apalagi Pak? Expander kecil betul itu. Jauh itu. Jangan itu, Pak. Sebut merek kita enggak apa-apa, Pak ya. Rolls Royce yang pajaknya nunggak tadi ya. Saya baca WA juga tuh. Tahu itu pengalian isu kata dia, Pak. Terus apa Pak? Nah, kan kemana cerita tadi itu? Ya kan kalau ngomongin orang tuh susah kita. Apa tadi tuh? Pokoknya rezeki Bapak 271 T, ya kan? Dah tuh, 270 T. Dan ditakdirkan Allah berapa Pak? 500 50.000 50.000 tahun yang lalu udah dijelaskan sama Allah. Habis itu di malam takdir Bapak minta lagi sama Allah. Di malam qadar Pak dapat. Pak doa, apa kata Allah? Kata Pak, ya Allah tambahlah rezeki saya. Itu masih kurang tuh, masih kurang. Saya kepengennya 350 T. Itu Pak ya. Yang pengalian itu 400 berapa? Pak Jamil yang lebih tahu berapa? 400 berapa? Pak, Bapak yang pejabat tuh tahu dia tuh berapa? 490 T. Maunya 490 T Pak Ustaz. Bukan, ya Allah. Jangan 271. Berapa? 490 T. 2 kali lipat daripada ini, gitu kan? Karena saya kepengen berinfak, saya kepengen sedekah, saya kepengen memberi bantuan sama anak yatim, saya pengen umroh, saya kepengen haji, bangun pesantren, bangun sekolah, banyak yang saya kebangun ya Allah untuk ibadah kepadamu. Tambahlah 490 T. Tolong ya Allah. Pas Bapak ngomong doa itu pas di malam Bapak, di malam qadar itu, Lailatul Qadar. Mudah enggak bagi Allah merubah angka itu Pak? Merubah. KPU aja bisa, masa Allah enggak bisa? Kemana-mana pergi. Bapak senang sekali kalau menyedih-nyedih itu, senang kan? Ya kan, KPU aja bisa, masa Allah enggak bisa? Gampang enggak bagi Allah Pak? Gampang. Yang tidak bisa merubah takdir itu kita. Makanya kata Nabi SAW, robahlah takdirmu dengan doa. Dengan doa. Pak doa ketika tadi kan, jangan 271 T, tapi berapa? 490. Tolong naikkan angka itu sedikit. Bisa nggak dinaikkan Pak? Bisa lah. Siapa yang susah? Bisa.
Direkap nanti Pak, sirekap nanti itu. Habis itu kemana-mana aja lah pergi. Saya direkam nih Pak, Bapak jangan pancing-pancing nanti masuk penjara aja nanti. Nggak ada Ustadz Bapak lagi sini. Berkurang dia. Terus coba gitu Pak ya. Habis itu apa Pak? Diganti sama Allah. Itu takdir apa tuh Pak? Takdir dunia. Itu takdir dunia tuh, masalah rezeki, masalah siapa-siapa aja lah Pak. Itu bisa tuh Pak doakan tuh. Ya kan? Habis itu tentang takdir akhirat misalnya. Contoh takdir akhirat. Misalnya nih, Bapak sudah ditakdirkan Allah untuk masuk neraka. 50.000 tahun yang lalu udah tahu tuh. Ini penghuni neraka nih. Penghuni neraka nih. Tapi Bapak baik, di malam takdir, di malam qadar Bapak berdoa, Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, Engkau itu pemaaf, Engkau itu mulia. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Kau suka sekali memaafkan kami ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bapak doa begitu, minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah. Akhirnya malam itu adalah malam qadar. Habis itu Bapak dicoret nama Bapak dari neraka. Bapak ada dimaafkan. Akhirnya masuk surga. Gitu takdir akhirat. Bagi Allah gampang Pak untuk merubah takdir. Bukankah takdir itu ilmunya Allah Pak? Iyalah ilmunya Allah. Gampang bagi Allah merubah takdir. Kita yang tidak bisa merubah takdir, tapi Allah mudah. Bapak kalau tidak cerita sirekap tidur dia cerita sirekap aja baru coba dah. Ya ayolah Pak. Ayolah untuk akhirat itu terserah pusat aja lah, jangan tidur. Memang tadi malam itu Pak, tadi malam itu kita memang apa Pak? Semangat. Nabi juga begitu Pak, mencari malam tu qadar itu malamnya bangun Pak, malam bangun, berusaha semampunya untuk tidak tidur. Itu begitu Pak, Nabi Muhammad begitu Pak. Malam hari itu Nabi bangun karena Lailatul Qadar itu letaknya di mana Pak? Di malam hari. Kalau siang tak ada, namanya Lailatun. Lailatun itu apa? Malam. Kalau siang dah ada. Nah, itu bukan malam namanya. Itu nahar tuh, naharul qadar. Enggak ada cerita nahar qadar. Yang ada Lailatul Qadar, malam. Jadi malam tuh bangun, Bang. Malam tuh Nabi bangun. Ngapain Nabi malam tuh? Nabi malam tuh ya baca Quran. Jadi kalau kita lihat bagaimana cara itikaf Nabi itu, Pak. Itikaf Nabi mencari Lailatul Qadar tuh. Nabi itu itikaf di masjid itu di tahun kedua Hijriah. Kan ada perintah apa di tahun kedua itu? Perintah puasa, ya kan? Perintah puasa, langsung ada perintah perang. Kan perang tuh, perang Badar tuh. Kan di tanggal 17 perang Badar tuh. Nanti balik nanti ke Madinah langsung Nabi iktikaf. Iktikaf tuh Nabi itu 10 malam terakhir. Iktikaf tuh. Tahun ketiga iktikaf lagi 10 malam terakhir. Ada hadis Nabi SAW, siapa yang bisa iktikaf, iktikaflah. Maka beriktikaflah sahabat bersama Nabi Muhammad SAW. Itu hadisnya. Nabi suruh gitu. Siapa yang bisa iktikaf, iktikaflah di 10 malam terakhir. Sahabat kalau diajak begitu mau dia. Kalau kita diajak gitu enggak mau. Banyak enggak mau. Mau juga. Mau juga. Kalau ada makan sahurnya. Kalau tidak ada enggak mau. Mau juga Pak ya. Mau juga ya. Alhamdulillah. Ada Rasulullah. Iya ya, kalau ada Rasulullah mungkin iya ya. Tapi kalau ada Pak Haji Alim aja enggak mau. Nah gitu. Nah kan bercanda itu lain aja Pak. Apa tadi? Nabi itikaf di tahun kedua itikaf. Mulai tahun kedua. Tahun ketiga itikaf. 10 malam terakhir tuh. Tahun keempat itikaf. Kelima ketujuh itikaf. Tahun ke-8 Nabi enggak itikaf Pak. Kenapa Nabi enggak itikaf? Nabi pergi ke Mekah untuk menaklukkan Mekah, namanya Fathul Mekah. Jadi kalau menaklukkan Fathul Mekah kan ada itikaf, susah lah orang di jalan, gimana cara itikaf? Ya kan? Pergi Nabi ke Mekah. Pergi Nabi ke Mekah. Tapi ingat, tahun 9 Nabi mengganti itikaf yang tahun 8 tak jadi 20 hari. Dari berapa aja Pak? Dari 20 hari, dari tanggal 10 sampai tanggal 30 Ramadan itikaf tuh Nabi Muhammad tuh, itikaf tuh 20 hari.
Malahan di akhir-akhir kehidupan Nabi tahun 10 nanti tuh, Nabi itikafnya hampir 30 hari kata Aisyah. Hampir seluruh Ramadan tuh Nabi itikaf. Kenapa, Pak? Karena Nabi Muhammad di akhir-akhir hayatnya itu, Nabi Muhammad tuh bukan didiktekan, simaan Quran dengan Jibril. Simaan Quran itu apa, Pak? Jibril mendengarkan, Nabi Muhammad membacakan. Baca Muhammad, kata siapa? Kata Jibril. Dibaca sama Nabi Muhammad, diulang sebanyak selama Ramadan itu berapa kali, Pak? 2 khatam. 2 khatam secara apa, Pak? Talaki namanya, talaki, Pak ya. Simaan. Disimakan, ditalaki kan 2 kali. 2 kali, Pak. Itu hafalan, Pak, bukan apa? Bukan bacaan, tapi apa? Hafalan. Tuh hadis Nabi mengatakan 2 kali tamat. Di samping itu sahabat-sahabat yang juga diperdengarkan oleh Nabi bacaannya. Kan Nabi udah didengarkan oleh Jibril. Nanti Nabi mendengarkan sahabat. Pak paham nggak? Putar-putar jadinya. Gimana bahasa yang bagus tuh? Nabi jadi muridnya Jibril, ya kan? Sahabat jadi muridnya Nabi, kan begitu, Pak ya? Karena sahabat tidak bisa melihat Jibril, enggak ada Pak, enggak ada betul. Enggak ada interaksi, koneksi enggak ada. Iya, koneksi enggak ada, ordal. Oh, kan Bapak kalau udah ngomong-ngomong kayak gitu, Pak enak atau bangun dia harus begitu terus saya kayaknya nih. Interaksi, enggak ada interaksi dengan siapa? Jibril, karena Nabi saja yang dibolehkan berinteraksi, kan itu, Pak ya. Tapi kemarin tuh ada juga yang mengatakan saya dapat Nabi tangkap langsung. Yang kemarin Nabi palsu. Kemarin mah berdiri dia di lapangan golok mah. Bapak dah melihat WA Bapak nih, ya Allah, saya tak yakin Pak nih. Ada yang kemarin doa. Yang terbaru bendera pakai podium sendiri aja di depan di mana tuh, di hutan mana tuh dia berdiri tuh. Di depan golok ya, Pak ya. Saya Nabi kata dia, adalah lama saya memikirkan ini, akhirnya saya sekarang menyampaikan bahwa saya Nabi kata dia kan. Ditangkap langsung polisi. Habis itu saya mengundurkan diri jadi Nabi kata dia. Langsung aja undurkan diri. Nggak ada orang yang berinteraksi dengan Jibril kecuali Nabi Muhammad SAW, atau nabi-nabi yang diutus sama Allah. Habis itu, Pak, saya cerita apa tadi tuh? Simaan, 2 kali simaan tuh di akhir-akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya, Pak, iktikaf itu anjuran, kapan aja bisa. Tapi anjuran sangat dianjurkan kapan itu? 10 malam terakhir. Tapi kalau lebih daripada itu boleh. Nabi tahun 9, 20, tahun 10 hampir ke 30 harinya kata Aisyah. Hampir ke 30 hari. Bayangkan semua, Pak tuh. Nabi lama iktikafnya itu. Untuk apa Nabi Muhammad iktikaf, Pak? Mencari malam Lailatul Qadar. Malamnya, Pak, malam itu dicari, Pak. Jadi bukan siang. Jadi Nabi itu, Pak, kalau dah malam, Nabi Muhammad itu berbaca Quran. Itu kerja Nabi itu, baca Quran. Habis itu sholat. Habis itu zikir. Habis itu muhasabah. Habis itu pengajian. Pokoknya diisi aja dengan kebaikan semuanya. Karena tidak ada ibadah khusus di mencari malam Lailatul Qadar. Tapi setelah itu kan hadisnya mengatakan kalau sudah datang waktu syuruk, jadi selesai syuruk, Pak ya, Nabi Muhammad sholat rakaat 2 rakaat salat syuruk. Habis itu wa ada ila mu'takifihi, baru Nabi kembali ke tempat iktikafnya. Maksudnya, Pak, iktikaf itu, Pak, tempat istirahat. Misalnya, Pak, kalau malam-malam Nabi di depan sini, di sana itu ada kelambunya, misalnya kelambu tempat tidur ya. Nah, kelambu di situ di belakang tuh. Kalau sudah malam, kalau sudah selesai syuruk, Nabi istirahat juga Nabi. Sampai jam berapa? Sampai jam 10. Habis itu baru ini lagi apa, Pak? Ibadah lagi. Tapi malamnya itu Nabi memang membangunkan malamnya. Dia tidak tidur. Tapi kalau kita, makanya, Pak, makruh kan kalau kita iktikaf itu, Pak, makan terlalu banyak makruh. Makan boleh, tapi tidak boleh terlalu banyak, satu. Yang kedua, ngobrol terlalu banyak. Ngobrol boleh, tapi jangan banyak-banyak. Habis itu apa? Tidur boleh, tapi jangan banyak. Ini enggak pindah tidur namanya.
Mentang-mentang di sini AC-nya dingin, di rumahnya tak dingin, tidur dia di sini. Nah, begitu Pak ya. Tidur itu boleh, tapi sedikit aja. Kalau memang udah ngantuk betul, enggak bisa dipaksakan. Tapi kalau masih bisa, usahakan. Tapi kalau tak bisa, tidur. Gitu Pak. Jadi boleh, ngobrol boleh, tapi jangan banyak. Ini teman-teman etikaf ketemu sama temannya, ngobrol aja kerjaan dia sampai pagi petang, bahas tentang politik, bahas tentang 277 syarat T. Itu udah mulai pula. 490 kan. Ya Pak Jamil ya 450 kan. Bangunlah. 450 apa lagi? Itu aja dibahasnya sampai selesai. Enggak, bukan gitu. Jangan banyak makan. Habis Pak? Jangan banyak jangan banyak tidur. Habis apa? Jangan banyak ngobrol. Makruh Pak. Dia boleh, tapi makruh. Nah, makanya cari Lailatul Qadar itu Pak. Cari Lailatul Qadar itu. Kapan adanya? Malam hari. Di mana tempatnya biar mudah kan? Di masjid. Kenapa harus masjid Pak? Karena boleh nggak itikaf di rumah? Nggak ada itikaf di rumah Pak. Yang ada itu di mana Pak? Di masjid. Ada di masjid. Kalau di rumah zikir aja namanya. Bisa nggak dapat orang yang menghidupkan malamnya Lailatul Qadar di rumah? Bisa. Siapa bilang tak bisa? Bisa. Kalau memang dia bisa menghidupkan malamnya, terutama ibu-ibu misalnya. Ibu-ibu tidak ada tempat di masjid karena bercampur baur misalnya sama laki-laki, nggak ada pembatas. Maka ibu-ibu bukan etikaf, mencari malam Lailatul Qadarnya di mana? Di rumah. Dia baca Quran. Cuma masalahnya kalau di rumah tuh banyak gangguan. Benar nggak Pak? Banyak gangguannya. Kalau bapak-bapak aja misalnya nih, gangguannya pertama melihat istri pula. Gangguan. Melihat anak. Habis itu ada TV, nonton bola pula. Habis itu apa? Ada makan lagi, ada minum lagi. Disuruh sama istri, "Bang, sapu rumah tuh." Nyapu rumah pula dulu. Habis itu malam-malam ngepel juga dulu. Misalnya kan suruh cuci baju sama istri. Ya, bapak sebagai apa sebenarnya nih? Cuci baju, habis apa? Nyetrika, suruhnya apa? Enggak jadi bapak muhasabah. Kalau di masjid keuntungannya 3 keutamanya kalau di masjid Pak. Yang pertama mudah untuk muhasabah. Coba mudah untuk muhasabah. Kita konsentrasi Pak. Karena nggak ada yang mengganggu kita. Mudah konsentrasi. 1. Yang kedua supaya cinta masjid, senang masjid. Selama ini kan nggak tahu gimana rasanya nginap di masjid. Misalnya duduk lama di masjid. Sekarang Bapak tahu duduk lama di masjid. Oh, ini rasanya enak juga ya, AC-nya dingin 24 jam ternyata AC sini. Itu tahu-tahu kan. Ya 24 jam ini Pak. Saya setiap ke sini hidup terus AC-nya soalnya. Terus apa lagi Pak? Pak ayolah ketawa nih Bapak nih susah betul disuruh gitu. Semangat lah Pak. Semangat nggak nih? Terus apa lagi tadi yang pertama tadi apa? Kenapa harus masjid? AC aja kata Bapak. Gampang muhasabah. Kedua, apa? Cinta masjid. Ketiga, mudah mendapatkan Lailatul Qadar. Itu Pak, mudah Pak. Mudah. Konsentrasinya itu jadi mudah dapat Lailatul Qadar. Tujuannya itu Pak. Tujuannya itu biar gampang mendapatkan Lailatul Qadar. Terus ibu-ibu bertanya, ibu-ibu boleh nggak iktikaf di masjid? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Laki-laki sama perempuan itu untuk ibadah itu sama Pak. Laki-laki sholat, perempuan sholat. Laki-laki puasa, perempuan puasa. Semuanya sama. Zakat sama haji juga sama kan? Perempuan wajibnya sama kan? Sama. Iktikaf juga begitu, sama. Boleh nggak? Boleh. Asalkan aman, ya kan? Diizinkan sama pasangan. Nabi Muhammad ngajak istrinya iktikaf. Nabi Muhammad iktikaf 10 malam terakhir kata Nabi kan. Kemudian diikuti oleh istrinya. Bukan satu Pak, istri-istrinya. Nabi banyak istrinya. Istri-istrinya. Jadi dibangunin. Apa kata Nabi? Kalau sudah malam terakhir, syadda mi'zarahu. Apa itu Pak? Dikencangkan ikat sarungnya, diikat pinggangnya dikencangkan. Maksudnya 2 tuh. Yang pertama supaya tidak melorot, semangat untuk ibadah, betul-betul pakainya tuh kuat gitu kan. Habis yang kedua Pak, maksudnya tidak menggauli istri kedua tuh. Yang ketiga Pak,
makannya sedikit. 3 itu maksudnya tuh Pak. 3 apa tadi Pak? Bukan 2, 3 tadi ya. Pertama apa tadi? Dikencangkan tuh? Semangat. Kencang bajunya. Wah, habis itu yang kedua, tidak menggauli istri. Yang ketiga, tidak makan banyak, kencang. Makanya Pak, yaitu Nabi Muhammad itu itikafnya di mana Pak? Masjid bersama istrinya, sama istrinya itikaf masjid. Setelah Nabi Muhammad meninggal, istrinya lebih semangat itikaf di masjid. Kenapa? Karena mereka nggak punya suami lagi, ya kan? Lebih semangat itikaf. Kalau aman, bolehlah itikaf di mana? Masjid, itu kan? Terus apa lagi itu Pak? Ceramah apa lagi Pak? Bingung juga nyampein apa lagi. Pokoknya itulah. Pokoknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, carilah malam Lailatul Qadar. Perempuan punya hak sama dengan laki-laki. Ibu-ibu bertanya lagi. Saya tanya, saya jawab sendiri. Saya tahu itu pertanyaannya. Apa itu? Bagaimana kalau kami lagi haid Pak Ustaz? Itu. Kalau lagi haid di masjid ya enggak boleh. Berdiam diri di masjid enggak boleh. Salat enggak boleh, puasa enggak boleh. Tapi bisakah kami dapat Lailatul Qadar Pak Ustaz? Bisa. Siapa bilang enggak bisa? Yang enggak boleh itu salat, puasa, tawaf, sa'i. Itu yang enggak boleh. Selain itu boleh. Memegang Quran ya enggak boleh. Tapi baca Quran boleh. Gimana cara baca Quran? Pakai HP. HP itu kan bukan Al-Quran loh Pak. Dia kan HP, aplikasi kan. Kalau memegang Al-Quran yang begitu ya enggak boleh. Tapi kalau di HP boleh Pak, nggak ada masalah. Boleh itu, karena dia aplikasi. Ya kan, hafalan apalagi, ya kan? Berzikir bisa. Atau membantu orang yang itikaf. Atau paling kurang menyuruh suaminya itikaf. Abang di rumah aja Bang nih. Cari Lailatul Qadar sana. Cari malam Lailatul Qadar sana. Apa kata abangnya? Sudah ketemu tadi siang deh. Siapa itu Bang? Itu sapam di sana kan Lailatul Qadar. Laila ada juga, Laila Qadar juga ketemu. Marah kan. Kalau begitu, pokoknya ibu-ibu bantu suami untuk semangat mendapatkan Lailatul Qadar. Suruh dia keluar rumah, keluar Bang. Ngapain dek? Cari Lailatul Qadar. Nggak apa-apa kok diduakan dek, nggak masalah. Tawa lah ibu-ibu sedikit. Ya kan, dicari, disuruh menyuruh suami mendapatkan Lailatul Qadar itu juga disebut ibadah itu, bukan ibadah itu. Untuk pahala itu. Atau memfasilitasi orang yang beribadah. Dia tak bisa sholat, tak bisa itikaf, tapi dia bisa mengantarkan buka sahur, takjil. Dia bisa mengantarkan apa? Mengantarkan makan sahur, bisa diantarkan. Itu dah. Itu begitu caranya. Ada ibadah-ibadah lain. Terus kalau di rumah dia bisa nggak mendapatkan itu? Bisa, asalkan dia bangun, kemudian dia semangat untuk zikir dan doa. Gitu bisa lah ibu. Sebab bilang tidak bisa? Bisa ibu dapat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dapat sama kita Lailatul Qadar itu Pak, indahnya. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran di malam Qadar. Jadi malam Qadar itu jadi mulia gara-gara apa Pak? Al-Quran diturunkan. Al-Quran itu kan mulia banget Pak. Al-Quran itu menyentuh siapa saja, maka yang disentuhnya jadi mulia. Malamnya pas ketika turun, jadilah dia namanya malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan Pak. Itu kan seumuran manusia itu. Seumuran manusia enggak Pak? Bapak Anda tidur jauh, saya pulang aja lagi nih. Rumah saya dekatnya. Pak, 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan enggak itu? Seumuran manusia enggak itu? Iya kira-kira begitu. Kadang-kadang enggak sampai kan? 60, 70 meninggal dia kan. Jarang yang sampai 80 tuh kan. Ini Allah kasih grade yang paling tinggi, 83 tahun 4 bulan. Kalau dapat sekali aja sama Bapak tuh, indah hidup Bapak. Hampir dianggap Bapak seumur hidup apa Pak? Ibadah. Itu kan cerita Nabi kan begini Pak. Cerita Nabi kepada sahabat. Dia ada Bani Israel dulu kata Nabi. Ada Bani Israel dulu. Dia itu berjuang, berjihad Pak selama 1000 bulan.
Kata siapa Pak? Nabi Muhammad menceritakan kepada sahabat. Ada nggak Pak orang berjihad selama 1000 bulan? Ada nggak Pak? Nggak ada. Tapi Bani Israel dulu yang umurnya panjang-panjang tuh 1000 bulan dia berjihad. Sahabat takjub, wih banyak betul pahalanya. Banyak betul pahalanya. Akhirnya Allah memberikan anugerah kepada Nabi Muhammad SAW dengan apa Pak? Lailatul Qadar. Baru sahabat, alhamdulillah. Ada ibadah penyeimbang orang dahulu ternyata, yaitu malam Lailatul Qadar. Enggak perlu berjihad, bukan enggak perlu Pak. Bisa menandingi pahala orang yang berjihad berapa lama? 1000 bulan. Terus Nabi cerita di hadis yang lain, Nabi cerita apa? Apa kata Nabi? Ada empat nabi yang tidak pernah bikin dosa, kata Nabi Muhammad. Disebutkan selama berapa Pak? 83 tahun. Kalau tidak salah siapa tuh? Nabi Musa, habis itu Nabi Ibrahim, habis itu Yusa bin Nun. Ada satu lagi namanya nggak terkenal, Harkel namanya, Harkel. Bukan nabi dia tapi Pak. Yusa bin Nun itu bukan nabi juga kan? Bukan nabi yang 25 itu. Ada Harkel, disebutkan dalam hadis itu. Siapa lupa saya namanya. Musa, Ibrahim. Tapi sebenarnya nabi-nabi itu nggak bikin dosa, tapi disebutkan sama nabi 4 itu. Selama 1000 tahun mereka tidak 1000 bulan ya. 1000 bulan mereka tidak apa Pak? Bikin dosa. Habis itu Pak, takjublah sahabat. 83 tahun 4 bulan tidak bikin dosa mereka. Indah betul. Akhirnya Allah turunkan surah Al-Qadar untuk mengimbangi pahala orang yang dahulu itu. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Jadi Al-Quran itu turun di malam Qadar, maka malam itu menjadi malam mulia. Al-Quran lewat Jibril, maka Jibril jadi mulia. Jadi ketuanya malaikat, Sayyidul Malaikah. Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran kepadanya. Akhirnya Nabi Muhammad menjadi mulia. Jadi imamul nabi, imam para nabi. Nah, jadi Pak, pokoknya siapa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran jadi mulia. Dia biasa-biasa aja, tapi di kepalanya hafal Quran 30 juz. Jadi apa Pak? Mulia. Di mana dia berdiri? Di depan jadi imam. Ustaz Indra di depan terus. Karena di dalam kepalanya Al-Quran 30. Kalau kita di belakang terus. Kenapa? Tak ada 30, sedikit daripada dia, makanya di belakang. Gitu kan Pak ya? Mulia Pak, mulia. Pahala dia lebih dengan kita mana lebih banyak? Banyaklah Pak, lah Ustaz Indra lagi daripada kita. Dia imam. Nah kan? Dia imam. Kita makmum. Kalau jadi imam tuh itu orang pilihan Pak, orang pilihan. Kalau jadi makmum siapa aja boleh. Waria juga boleh jadi makmum, tidak ada masalah. Pokoknya tidak ada pilihan-pilihan. Yang penting siapa aja, asalkan dia bernafas, bernyawa manusia, jadilah makmum. Mau siapa aja, penjahat pun boleh jadi makmum. Tapi kalau jadi imam tidak boleh sembarang orang. Sebab Pak, harus orang pilihan. Kenapa dia bisa dipilih Pak? Karena dalam kepalanya Al-Quran. Hebat betul saya mau menidurkan orang Pak ya. Ini nak bawakan tidur mah. Ayolah Pak, Bapak ini jangan tinggalkan saya, tak biasa ditinggalkan begitu. Terus apa lagi Pak? Pokoknya Pak, inna anzalna. Jadi Al-Quran tuh, kan nih cerita ini Pak. Al-Quran tuh Pak, dia turunnya itu kan ayat tuh inna anzalna fi lailatul qadar. Al-Quran diturunkan Bapak di malam Qadar. Bapak memperingati nuzul Quran di tanggal berapa? 17 Ramadan. 17 Ramadan itu nuzul Quran apakah sudah malam Qadar Pak? Berarti salah dong Bapak memperingatinya. Harusnya kan malam Qadar kan malam 10 malam akhir kan gitu kan, kalau nggak malam 27, 25, 29 kan itu. Terus berarti gimana tuh ayat itu Pak? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Qadar. Syekh Mana Qattan, ulama Mesir, dan meninggal beliau. Syekh Mana Qattan dalam bukunya Mabahis fi Ulumil Quran, pembahasan tentang ilmunya Al-Quran, beliau menjelaskan begini. Al-Quran itu turunnya 2 kali kata beliau untuk mengakomodir ayat itu. Al-Quran itu turunnya berapa kali Pak? 2 kali. Pertama turun sekaligus.
Kemudian turun beransur-ansur. 2 kali Pak cara turunnya. Pertama cara turun sekaligus dari Allah ke langit dunia. Turun sekaligus tuh dari Allah 30 juz itu Pak. Turun dari Allah kemana Pak? Ke langit dunia. Dan zaman itu adalah zaman azali katanya Pak. Zaman apa Pak? Kalau azali itu apa Pak? Sebelum sesuatu ada. Hebat Allah tuh Pak, hebat ilmu Allah tuh Pak. Makanya hikmahnya kenapa kok Al-Quran Al-Quran itu gini Pak. Hikmahnya Al-Quran itu turunkan sekaligus itu Pak. Itu menandakan bahwa pertama untuk membanggakan umat Nabi Muhammad nih Pak. Dia belum ada tapi Al-Qurannya pedomannya sudah ada. Berarti orangnya akan ada. Ini kan tuh naikkan Pak. Itu pedomannya sudah ada. Kemudian yang kedua Pak, hikmahnya adalah untuk memberitahu ke kita bahwa Allah itu ilmunya hebat Pak. Belum ada orang lagi tapi pedomannya sudah ada dan Allah sudah tahu gimana nanti peraturannya. Sudah tahu Allah Subhanahu wa taala. Hebat enggak Allah tuh Pak? Apa bedanya ilmu kita dengan ilmu Allah? Ilmu kita itu Pak bermula dari percobaan. Kalau enggak ada percobaan, enggak tahu kita. Kalau Allah perlu percobaan enggak? Enggak. Tanpa percobaan Allah tahu. Itu hebatnya Allah Pak. Kalau kita kan enggak. Misalnya nih Pak dibuat bom. Coba dicoba dulu mati enggak orang? Kalau mati ini betul bomnya nih. Kan gitu kan? Dicoba-coba Pak. Ilmu percobaan. Kalau Allah enggak ada cerita coba-coba Pak. Langsung tahu. Ayolah Pak, ini ilmu banget ya, semangat lah. Pak paham nggak? Al-Quran tadi gimana turunnya? Pertama kali sekaligus dari Allah ke siapa? Ke langit dunia, ke langit dunia. Ini cocok pemahamannya Pak. Apa coba? Terus baru yang kedua itu Pak turun secara beransur-ansur. Turun beransur-ansur itu dari langit dunia diambil oleh Jibril disampaikan bertahap atau beransur-ansur kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayatnya itu mengatakan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Surah Baqarah itu Pak. Ya kan? Syahrul Ramadan 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Ada malam qadar di situ? Enggak ada di situ malam qadar. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Kalau bulan Ramadan berarti terserah mau tanggal berapa kan? Yang penting malam Ramadan kan maksudnya ketika bulan Ramadan kan? Ulama kebanyakannya mengatakan malam turunnya Al-Quran yang pertama Al-Alaq 1-5 itu adalah malam 17 Ramadan. Bertepatan 17 Ramadan kayak gitu. Belum perang Badar. Oh enggak, kalau kan Quran di Mekah, Badar di Madinah. Jadi gitu Pak. Jadi tanggal 17 Ramadan itu paling kuat. Ada juga mengatakan tanggal 7, ada tanggal 14, ada tanggal 15. Kan itu kata dia Pak ya. Tapi yang paling kuat pendapat apa Pak? Pendapat siapa? Pendapat ulama tanggal 17. Jadi yang Bapak peringati nuzul Quran itu turunnya kepada Nabi Muhammad, bukan dari Allah ke langit dunia. Kalau langit dunia itu sekaligus dia 30 juz. Terus Bapak akan bertanya, apa hikmahnya Al-Quran diturunkan dari Bapak? Dari tadi lo mahfuz dari langit dunia bertahap kepada Nabi Muhammad dari Jibril. Apa hikmahnya Pak? Pertama mudah untuk menghafal. Kan sedikit kan mudah hafal sedikit kan. Yang kedua mudah mengamalkan. Kan apa tuh Pak ya? Peraturannya kan bertahap Pak. Contohnya khamar kan, minuman keras. Pertama kata Allah ada manfaatnya, kemudian ada mudaratnya. Yang kedua, yang ketiga kalau bisa kalian jangan minum ketika mau sholat. Bolehlah sedikit-sedikit, tapi jangan ketika mau sholat ya. Habis apa? Haram kata Allah, berhenti. Jadi 4 tahap Pak. Jadi kalau langsung sekaligus kan agak kaget orang. Udah kebiasaan kami. Di tahap hikmahnya itu. Mudah dihafal, habis itu apa Pak? Mudah diamalkan, habis itu apa lagi? Ada asbabun nuzulnya. Kalau asbabun nuzulnya berarti Bapak paham.
Oh ternyata turunnya ketika ini ya. Oh jadi kejadiannya disesuaikan dengan kejadiannya. Bapak kan lebih paham. Nah itu contohnya. Jadi ada hikmah-hikmahnya Pak. Terus pasti Bapak akan tanya, sesuai dengan Isra Mi'raj itu Pak, cocok ya Pak. Kan ketika Jibril, ketika sampai di langit ke-7, apa kata Jibril kepada Nabi Pak? Apa kata Jibril? Naik Muhammad ke atas, naiklah ke atas. Aku di sini aja. Sebab kalau aku naik ke atas, hancur badanku. Kau naik ke atas, biar aku di sini aja. Kan itu kata siapa Pak? Kata siapa? Kata Jibril kan. Kata Jibril Pak. Berarti Jibril kan menerima Al-Quran bukan dari Allah, karena Jibril tidak pernah bertemu sama Allah. Terus siapa yang mengasih tahu kepada Jibril tentang Al-Quran? Langit dunia itulah, paham langit dunia tuh. Langit dunia mengajarkan kepada Jibril tentu atas perintah Allah. Langit dunia ayat sekian, sampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad. Gitulah Pak. Ya kan contohnya Pak ya. Paham gak Pak nih? Nah kayak gitu, cocok ini secara akalnya cocok. Tapi kalau kepastiannya nanti Pak tanya sama Allah gimana pastinya nih Allah. Itu kan pendapat Manaqatan dalam apa? Bukunya Mabahis fi Ulumil Quran. Itu kata beliau kan. Saya cocok pendapat itu, senang saya sama pendapat itu. Ketika begini ceritanya, saya kan. Habis itu Pak, Nabi Muhammad yang sampai ke atas kan, Jibril pernah ketemu sama Allah. Tapi Jibril beriman gak kepada Allah? Jawablah Pak, beriman gak Jibril sama Allah? Beriman lah. Yang bisa naik ke atas siapa? Nabi Muhammad SAW sampai ke Allah, Sidratil Muntaha, Arsy, kursi itu kan sampai ke Allah kan? Terus ditanya sama Aisyah, Nabi Muhammad, ya kau kan pernah dekat sama Allah, ya pernahkah kau melihat Allah? Ceritakanlah kepada aku bentuknya Allah. Apa jawaban Nabi Pak? Kaifa arahu fa innahu nur. Bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah wa Aisyah? Allah itu cahaya yang agung, nggak bisa ngelihat. Walaupun dekat tapi tak terlihat sama aku, dia cahaya. Kalau Bapak contohnya gampang gini, Bapak kalau ketemu sama orang yang agung, hebat, luar biasa, berani nggak Bapak tatap mukanya? Berani nggak? Nggak berani Pak Nun. Allah itu lebih agung dari Pak Agung. Wah, Pak Agung aja nggak seagung itu. Pokoknya Allah itu agung Pak, dia cahaya. Cahaya di atas cahaya. Jangankan cahaya Pak, cahaya matahari aja kita nggak sanggup melihat. Apalagi cahaya Allah. Padahal matahari itu ciptaan Allah. Padahal matahari itu jaraknya di kita berapa kilo? Jutaan kilo. Nggak sanggup kita melihat. Itu udah jutaan kilo tuh. Apalagi dekat. Susah kita. Jadi enggak, Nabi Muhammad pernah melihat Allah enggak? Pernah. Enggak juga melihat Allah. Ketemu ya ketemu, tapi enggak pernah melihat Allah. Ketemunya bagaimana? Allahu a'lam bissawab. Terus Bapak kan tanya, Pak Ustaz, kok Jibril enggak bisa naik ke atas? Kok Nabi Muhammad bisa naik ke atas? Hebat betul Nabi Muhammad tuh. Ya kan? Hebat betul. Nabi Muhammad tuh naiknya pakai mimpi atau pakai badannya, Pak Ustaz? Kalau mimpi itu tidak akan menjadi polemik di tengah-tengah orang Quraisy. Saya contoh sama Pak nih, Pak Ustaz Najib nih. Contoh Ustaz Najib. Ustaz Najib bilang sama saya, Pak Ustaz saya mimpi Pak Ustaz. Apa Pak mimpi? Tadi malam tuh saya jalan-jalan ke Eropa. Habis itu langsung ke Amerika. Habis ke Australia Pak Ustaz. Sampai ke Jepang, ke Cina. 10 negara saya jalani dalam waktu berapa? 1 malam Pak Ustaz. Bapak percaya nggak? Percaya aja. Kenapa Bapak percaya? Dia mimpi, jadi masalah nggak luar biasa, dia mimpi terserah Bapak lah kan ceritanya. Tapi kalau Isra Mi'raj itu Nabi bilang mimpi atau nggak mimpi Pak? Enggak, Nabi bilang apa? Aku jalan dengan badanku ini, jalan aku ke atas, aku jalan sama ke atas. Kira orang percaya nggak Pak? Mana ada orang percaya? Tapi kalau Nabi bilang aku mimpi, orang percaya nggak? Percaya aja. Berarti Isra Mi'raj itu bukan mimpi, tapi apa Pak? Kenyataan. Dengan badannya. Subhanallazi asra bi abdihi. Akulah yang memperjalankan hambaku. Hambaku itu terdiri dari ruh dan jasad. Apa pertanyaannya? Kenapa kok Nabi Muhammad bisa naik ke atas? Kan kata Nabi itu, dadaku dibelah 2 kali. Berapa kali Pak? 2 kali. Pertama ketika usiaku 4 tahun. Dikeluarkan, diambil jantungnya, kemudian dicuci bersih, menghilangkan penyakit hati, iri, dengki, busuati, sombong itu dihilangkan.
Bapak punya penyakit iri sombong ringki nggak? Belahlah dada bapak tuh, cuci belah. Mudah-mudahan agak hilang dia sedikit. Jangan, itu mukjizat itu Pak. Beda itu. Bila-bila mati pula dia nanti. Terus apa kata Nabi? Yang kedua, aku dibelah dadaku usiaku berapa ketika itu? 51 tahun. Ketika mau Isra Mi'raj. Berapa Pak? Isra tahun 11 kan, Isra Mi'raj tahun 11 kenabian kan itu. Nabi 40 jadi nabi, tambah 11 tahun jadi berapa? 51. Ya kan cepat aja Bapak menghitung, itu bilang 51 udah begitu. Nah 51 kan, 51 dibelah dada lagi kan, dikeluarkan lagi, dicuci lagi, dibersihkan lagi itu karena ingin bertemu sama Allah kan, dan dibersihkan. Tambahannya chip, ditambah Bapak chip, dimasukkan chip. Chip itulah yang membuat Nabi Muhammad bisa sampai ke atas, karena Nabi dapat chip. Makanya nanti di akhirat ketika Bapak masuk surga, Bapak bisa melihat Allah gara-gara Bapak dikasih chip. Sekarang Bapak tak bisa melihat Allah, tapi nanti bisa melihat Allah. Bisa. Siapa bilang tak bisa? Bisa, karena dikasih chip. Itu dicontohkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sampai ketemu sama Allah, enggak hancur pada Nabi Muhammad SAW. Enggak hancur, tapi Nabi Muhammad tidak melihat Allah karena agungnya, karena cahayanya. Paham enggak Pak nih? Nah, gitulah kira-kira. Jadi Pak, cerita apa lagi tuh? Pokoknya itulah Pak, jangan katakan sesuatu. Ini kan Bapak sedang mencari Lailatul Qadar nih. Banyak juga yang tanya-tanya Pak Ustaz, ada nggak Lailatul Qadar tuh Pak Ustaz? Ada nggak Pak Ustaz? Nggak pernah nampak sama saya Pak Ustaz. Saya bilang saya sudah nampak tadi pagi, kata saya, Lailatul Qadar. Apalagi di WA tuh udah kelihatan Lailatul Qadar tadi ya kan. Pak, Lailatul Qadar tuh ada atau nggak ada? Mana bertanya gitu Pak? Ada atau nggak ada? Ya ada lah. Siapa bilang nggak ada? Nabi Muhammad bilang apa? Aku dapat Lailatul Qadar. Kan Nabi Muhammad bilang, Nabi Muhammad dapat Lailatul Qadar. Aku dapat Lailatul Qadar. Cuma Allah bikin aku lupa. Maksudnya bikin aku lupa itu apa? Allah tidak mengizinkan aku untuk menyampaikan lebih detail, kecuali yang itu aja. Itu aja Pak. Yang itu yang sudah disampaikan Nabi itu, Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir, atau malam ganjil, atau malam 27. Malamnya itu tenang, paginya pun salamun hiya hatta matla'il fajr. Hanya itu clue-clue yang disampaikan Nabi Muhammad. Lebih itu aku tidak boleh nyampai, kata Nabi Muhammad. Aku dapat, kata Nabi. Aku dapat. Kemudian aku dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dilupakan itu apa? Kak boleh menyampaikan detail. Kenapa Pak? Karena luar biasa Lailatul Qadar. Kalau nggak luar biasa, hadiahnya Lailatul Qadar. Kalau nggak luar biasa, hadiahnya kipas angin. Paham gak Bapaknya? Bapak udah suruh belum pulang itu lagi ya? Pokoknya Pak, Lailatul Qadar itu ada nggak? Ada. Cuman sekarang nggak kelihatan aja. Tapi nanti bisa kelihatan nggak? Bisa. Contohnya gimana? Contoh gini Pak. Pak, amal soleh Bapak ini ada atau nggak ada nih? Mana? Coba lihat. Udah kelihatan lah. Kita kan sudah belajar buku At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah karangan Imam Al-Qurtubi. Kan udah belajar kita tuh kan ya. Dalam hadis itu jelaskan apa? Amal soleh kita itu nanti Allah akan lihatkan ke kita. Kapan itu? Ketika di alam barzakh aja Pak. Alam barzakh Pak, tahu alam barzakh? Meninggal Bapak, masuk Pak ke alam barzakh, alam kubur. Itu kan alam barzakh namanya tuh. Datanglah sosok gagah, ganteng, cantik, wangi, indah betul. Bapak akan bertanya, mayat itu akan bertanya, siapa kamu? Apa kata itu Pak? Kata dia nih yang gagah ganteng nih, gak kenal kau sama aku, gak kenal aku, gak pernah lihat kau ganteng betul. Siapa kau? Wangi betul. Siapa kau? Apa kata dia? Aku amal solehmu yang kamu kerjakan dulu di dunia. Ini amal soleh baru berbentuk dia Pak, berbentuk dia amal soleh itu berbentuk. Habis itu Pak, setelah dia berbentuk, terus ditanya, ngapain kau di sini? Apa kata Mas Soleh itu? Aku akan menemanimu selama kau berada di mana? Di alam barzah ini, biar kau nggak kesepian. Kita ngobrol, ngawur ngelidul, ngobrol tentang 271T, yang kayak gitu lagi kan, balik ke sana lagi kan, itu cerita kita dari awal tadi itu ceritanya, ya kan, ngobrol 490T itu tadi ngobrolin semua, diobrolin apa kejadian kita di dunia itu diobrolin semua sama dia. Kan Mas Soleh, dulu kamu kerjakan Lailatul Qadarnya dapat ternyata di mana? Di Masjid Jabal
rahmah. Walaupun agak tertutup sedikit kamu paksakan, akhirnya dapat juga, alhamdulillah. Diceritakan semua itu Pak, diceritakan. Berceritalah Pak, aku temani kau sampai kapan? Sampai hari kiamat. Terus apa kata Bapak kepada amal soleh itu? Indah wangi betul kau. Aku tak masuk surga pun gak jadi masalah buat aku. Melihatmu saja sudah cukup nikmat buat aku. Bayangkan sama Bapak, melihat amal soleh Bapak aja, Bapak sudah merasa cukup, rasa cukup Pak, gak masuk surga pun gak masalah. Itu komentar Bapak nanti itu Pak, amal soleh itu berbentuk gagah betul lah, cantik betul. Tapi kalau sebaliknya, kalau punya amal jelek, ya amal jelek Pak, nanti dia nampak juga, kelihatan juga, busuk luar biasa, jelek luar biasa. Bapak akan tanya, siapa kamu? Apa jawaban dia? Tidak kenal kau sama aku. Tidak kenal. Jelek betul kau. Siapa kamu? Apa kata dia? Aku amal jelekmu yang kau kerjakan dulu di dunia. Ngapain kau di sini? Aku temani kau sampai hari berbangkit. Apa kata Pak komentarnya? Kalaupun aku tak masuk neraka, melihatmu sudah menjadi azab buatku. Bayangkan semua Pak tuh. Makanya amal soleh Bapak tuh akan mal balik Bapak tuh nanti Bapak akan lihat. Sekarang tak kelihatan, tapi besok kelihatan. Lailatul Qadar tuh kelihatan nanti kelihatan. Al-Quran yang Pak baca tuh nanti dia berubah menjadi sosok nanti di padang mahsyar. Kan gitu. Atas kira kita pelajari hadis-hadisnya kan. Dia berupa sosok. Setelah itu ada malaikat kan pelecut. Malaikat kerjanya Pak di padang mahsyar Pak, melecut, apa tuh, menggiring-giring orang, mencambuk-cambuk. Yang menghalangi malaikat supaya tidak mencambuk kita apa Pak? Al-Quran itu. Up, jangan cambuk ini. Ini orang baik. Siapa dia Pak? Al-Quran yang Bapak baca itu, dia berupa sosok nanti itu, berupa sosok dia. Kalau Bapak baca 114 surat, 114 sosok yang nanti akan tampil untuk membela Bapak nanti. Cuman lah Bapak tuh. Bapak nggak percaya? Gimana? Mati dulu ya. Pokoknya ada lah Pak. Ada amal soleh itu ada Pak. Jadi Bapak jangan katakan begitu. Ada amal soleh itu kelihatan nanti. Lailatul Qadar Bapak tuh kelihatan nanti. Sekarang aja diuji kita dengan keimanan kita. Apakah kita melakukan, percaya atau nggak percaya kan gitu kan? Tapi Pak mau maaf nih Pak. Sesuatu itu kan di dunia itu kan nggak semua kelihatan Pak. Bahagia ada nggak Pak? Jawablah Pak, bahagia ada enggak? Ada. Susah ada enggak? Mana coba lihat. Kan enggak kelihatan, tapi ada enggak? Ada Pak. Makanya kata Nabi SAW itu, orang yang bisa tahu adalah orang yang merasakan. La tazuku illa man zaqaha. Tidak ada orang yang bisa merasakan kecuali yang merasakan. Jadi Bang Isi Pak, orang kalau dapat Lailatul Qadar itu Pak, dia bisa merasakan. Dia nggak bisa diceritakan, susah menceritakannya. Saya contohkan sama Bapak, minum air teh manis misalnya, air teh manis kan, Bapak bisa ceritakan nggak manisnya bagaimana air teh itu kepada orang lain, bisa nggak? Jawablah Pak, bisa nggak? Ini soal rasa nih, bisa nggak? Cepat lah Pak, bisa menceritakannya, bisa manis, tapi bisa paham nggak orang tentang manis itu? Nggak bisa, suruh dia minum baru dia tahu rasa manisnya. Itu namanya tidak akan bisa merasakan kecuali yang merasakan. Katanya gitu Pak. Kalau orang yang dapat Lailatul Qadar itu dia nggak bisa menceritakan ke orang. Cuma tanda-tandanya sama dia ada. Apa itu Pak? Semangat beramal soleh. Jadi setelah dapat Lailatul Qadar Pak, semangat beramal soleh. Melihat dosa, nggak mau dia memiliki dosa. Itu namanya orang dapat Lailatul Qadar. Itu efeknya Pak. Efeknya itu Pak. Makanya Pak, bapak-bapak yang baik-baik ini, saya rasa Bapak dulu pernah dapat Lailatul Qadar nih. Amin. Saya rasa seperti itu. Tapi saya tidak memastikan. Tapi selagi Bapak mau baik, berarti Bapak dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau inginnya jahat, berarti tidak dapat Lailatul Qadar. Serius, tidak dapat Lailatul Qadar. Nanti terakhir saya menanya begini, Pak Ustaz, Lailatul Qadar itu kan malam Pak Ustaz. Kami bangun, maling juga bangun malam Pak Ustaz. Pas malam itu juga, dia dapat Lailatul Qadar nggak Pak Ustaz? Kan begitu pula Bapak Nene. Lailatul Qadar nggak Ustaz? Dapat Lailatul Qadar nggak? Ya gimana dapat Lailatul Qadar? Yang bisa merasakan salamun yahta mata'il fajar itu adalah orang yang ibadah sama Allah. Sementara orang yang tak ibadah sama Allah, kalau dia bangun dia tidak merasakan. Itu dikatakan tidak akan bisa merasakan kecuali yang merasakan.
Jadi walaupun sama malamnya Pak, tapi satu maling, satu main gaplek, satu ibadah, beda itu. Beda itu. Paham gak Bapak nih? Paham kan? Carilah tuh qadar. Besok malam keberapa? Betul 27. 27 menurut siapa? 27A. Besok 27A besok. 7B. 7B itu 27A-nya. 7B. Antar gitu aja cara ngitungnya. 25A, 25B, 27A, 27B. Enggak ada malam genap, enggak ada ya? Semuanya ganjil aja. Terima kasih, mohon maaf. Enggak ada tanya jawab. Saya rasa kita udah mau pulang aja. Ada Ustaz? Ada, ya udahlah. Satu orang Pak ya. Habis itu kita pulang. Silakan. Tentang durasinya kan. Oh. Dari maghrib sampai subuh atau hanya beberapa saat saja? Dari maghrib sampai subuh. Cuma tidak dikasih tahu kapan waktunya karena dia malam. Malam itu sudah masuk maghrib. Amal menjadi simbol itu amal selama maghrib sampai subuh. Ya, benar. Atau hanya amal satu Tahajud. saja? Enggak, dari maghrib sampai subuh. Cari itu Pak. Allah tidak menentukan apakah di maghrib turunnya ataukah di subuh, di isya, nggak tahu. Tapi Nabi Muhammad pernah dalam hadisnya bilang begini, kalau kalian tak bisa beramal sepanjang itu, paling kurang jaga waktu isyanya dan waktu subuhnya. Nabi bilang begitu, jaga waktu sholat isyanya dan sholat subuhnya, paling kurang itu kata Nabi Muhammad. Tapi kalau bisa Pak, sepanjang malam dari jam 6 sampai jam 6 pagi. Jam malam waktunya itu Pak. Cuma nggak dikasih tahu Pak kapan. Itu pula susahnya Pak. Pokoknya Mak beramal. Pak, ada nggak hikmahnya? Kenapa nggak kasih tahu Pak? Apa hikmahnya Pak? Kalau bukan begitu satu. Yang kedua Pak, orang jadi malas. Kalau pas dia dapat nih, dia dapat tandanya ada stempel. Tag, dapat kamu kata dia kan. Artinya kan dia sombong. Coba lihat stempel kan. Kan sombong. Yang dapat sombong, yang nggak dapat kecewa. Stres dia. Anak dapat saya ini stres. Makanya Pak nggak dikasih tahu supaya apa Pak? Jangan ada yang sombong, jangan ada yang kecewa. Nanti aja surprise. Kan sesuatu yang Bapak, yang bagus itu apa Pak? Surprise. Nah, jadi begitu kira hikmahnya begitu Pak. Bayangkan aja begitu. Bisa Bapak bayangkan begitu? Bapak paham atau nggak paham? Saya kayak gini aja cara misalkan. Bisa Bapak bayangkan begitu? Jadi kapan waktunya? Gitu Pak ya. Udah cukup Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.